semoga mungkin setelah ini mungkin bisa Bu Titin atau Mbak Novel atau Mas Dayan menjadi koordinator untuk kemajuan paguyuban alumni PSU, khususnya kalau boleh disebut ini adalah Simpul Indonesia, karena sebagian besar adalah mahasiswa atau alumni yang berasal dari Indonesia. Kemudian yang terakhir, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, dan kita bisa melepas rindu sejenak ketemu dengan teman-teman. Pak Amin ini nggak mau pakai background zoom-nya acara, ini bikin rindu ini kalau lihat danonya dan lihat asramanya ini, jadi bikin rindu ini Pak Amin ini. Wah, tiba-tiba background zoom-nya ganti, jadi agak sedikit pingin suasana di PSU lagi. Saya rasa itu Bu Titin. Selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu yang barusan bergabung. Yang dari tadi mohon maaf, kemarin memang kita jadwalkan jam 7, tapi untuk beberapa wilayah, kalau di Malang jam 7 itu masih memang sholat isya gitu, jadi waktu ibadah. Jadi mohon maaf karena kita undur sejenak. Kemudian Mbak Novel, semoga lekas sembuh gitu. Mbak Novel, sepertinya ini MC cantik kita ini sedang sakit, jadi agak-agak serak suaranya. Semoga lekas sembuh Mbak Novel. Teman-teman Bapak dan Ibu yang lain juga semoga yang mungkin malam hari ini dalam keadaan kurang sehat, mungkin juga segera diberikan kesembuhan. Saya rasa itu Bu Titin. Sekali lagi terima kasih Pak Kusman juga kesediaannya untuk memberikan nasihat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Ya, ini kok ada PR baru ya, mau minta pergantian. Ya, nanti perlu dipikirkan ini berarti. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang Bapak Ibu yang baru hadir bersama kami di ruang Zoom ya, dalam kegiatan reuni virtual alumni PSU Thailand dalam rangka Idul Fitri 1443 Hijriah. Tetapi ini adalah buat kita semua acaranya. Dalam rangka juga masih Idul Fitri, meskipun kita tidak bisa langsung berjabat tangan, tidak bisa langsung cipika-cipiki mungkin dengan Novel, dengan Mbak Evi dan sebagainya, tetaplah kita saling mengucapkan maaf lahir batin. Semoga nanti kita masih bisa bertemu di momen-momen berikutnya dan akhirnya kita bisa berjumpa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, telah hadir beliau Pi Kusman karena kita biasanya panggilnya Pi, tapi beliau alhamdulillah ini sudah menjadi guru besar dan dari ilmu keperawatan ya Pak, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran. Prof. Kusman, mungkin nanti kami mohon nasihat-nasihatnya kepada kami untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan dan kesehatan serta kesejahteraan di masa yang akan datang. Dipersilahkan Pak, mungkin waktu sampai dengan 30 menit ke depan, dilanjutkan dengan doa bersama supaya nanti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan mungkin nanti doa bisa disampaikan secara Islam. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti beragama non-Islam bisa menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan Pak Kusman, waktu dan layar. Terima kasih Bu Titin, Mas Bayu juga semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu juga teman-teman yang saya hormati, sebetulnya mungkin saya bukan dalam posisi memberi nasihat ya, atau memberi tausiah begitu. Tapi ini sekedar mengisi acara mungkin ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ada sedikit manfaat atau
bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup, bisa beraktivitas, bisa berkarya, bisa sampai pada detik ini ya. Karena mungkin kita menyaksikan ya tidak sedikit juga teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu mendahului kita ya, walaupun secara usia mungkin masih di bawah, tapi karena Allah sudah memanggil lebih dulu dan kita juga tidak tahu, tinggal menunggu giliran begitu. Dan tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah selalu ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti perintah dan ajarannya. Mohon maaf mungkin bagi teman-teman yang non-Muslim, saya karena pengetahuan saya ada di agama Islam, jadi saya akan sedikit mungkin memaparkan bagaimana perspektif dari sisi agama Islam khususnya terhadap silaturahmi ya, di mana kita khususnya kaum muslimin di seluruh dunia baru saja menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan secara penuh ya, dan kemudian merayakan Idul Fitri. Dan di Indonesia khususnya sudah menjadi satu tradisi adanya halal bihalal gitu ya. Jadi yang tadinya diharamkan selama bulan Ramadan ya, walaupun itu sejatinya halal, misalnya makan minum ya, mungkin bagi yang misalnya punya suami atau istri, berhubungan suami istri, yang itu halal sebetulnya, tetapi selama bulan Ramadan, selama menjalankan ibadah saum, maka itu diharamkan. Nah sekarang setelah lewat Idul Fitri, kembali itu dihalalkan, makanya disebutnya halal bihalal, walaupun menurut para ulama atau para ustadz, sebetulnya kalau ditelusuri ya tidak ada begitu ya, ibadah seperti itu yang namanya halal bihalal begitu. Tetapi secara tradisi ada nilai-nilai kebaikan yang bisa diambil dari tradisi ini, maka ini tidak dilarang gitu ya. Dan mungkin juga dengan teknologi sekarang, kita bisa mengirimkan pesan-pesan melalui media ya, WhatsApp ataupun Facebook dan sebagainya begitu. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum begitu. Dan tetap saja walaupun secara medsos sudah begitu ya, tapi masih ingin ketemu sebetulnya secara langsung kalau bisa ya, dan itu dirasakan lebih afdol begitu. Dan seperti suatu keterangan disampaikan bahwa pahala yang diberikan itu sesuai dengan usaha katanya, yang semakin usahanya itu memerlukan pengorbanan misalnya, maka pahalanya semakin besar. Jadi kalau kita misalnya walaupun sudah ada teknologi, selama kita masih bisa menjangkau misalnya dengan datang langsung, apalagi khususnya ke
orang tua, ya ke kerabat dekat misalnya begitu, maka diusahakan untuk bisa ketemu langsung. Makanya beberapa hari yang lalu kan kita menyaksikan bagaimana arus mudik gitu ya, yang 2 tahun sudah ditahan begitu karena wabah pandemik, kemudian dibolehkan sehingga eh, ya mungkin berjuta-juta orang begitu ya melakukan mudik ini. Itu saking apa ya, saking memang rindunya akan ketemu langsung silaturahmi khususnya dengan orang tua ataupun keluarga di kampung halaman. Dan ini adalah sesuatu yang memang eh, memiliki nilai atau values ya, sehingga eh, betapa beratnya pun perintangan misalnya macet ya dan sebagainya, tetapi itu semua dilalui. Nah ini eh, sebagai di dalam ajaran Islam memang itu sangat ditekankan untuk silaturahmi ini. Izinkan saya menyampaikan sebuah ayat dalam surat An-Nisa ya, ayat 1. Disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan yang telah menciptakan kamu dari yang satu yaitu Nabi Adam dan Hawa, dan menciptakan pasangannya yaitu Siti Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan atau memberikan keturunan-keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mana kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan atau silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi silaturahmi atau menjaga hubungan kekeluargaan itu merupakan salah satu akhlak yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dilakukan begitu. Mungkin kita sebagian masih beruntung, misalnya orang tua masih ada ya, walaupun jauh di kampung halaman masih bisa dikunjungi misalnya. Tapi bagi sebagian lagi yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, sudah menghadap ke keharibaannya, maka silaturahmi yang bisa dilakukan adalah paling tidak memanjatkan doa ya, kemudian mengunjungi kerabat-kerabat yang terdekat, kemudian berziarah mungkin ke kuburannya atau ke pemakamannya. Dan ini juga menjadi satu tradisi ya, di mana hari Lebaran itu banyak sekali yang berziarah ke makam-makam leluhurnya atau keluarganya. Karena itu adalah salah satu upaya untuk menjaga silaturahmi. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 5983, diriwayatkan bahwa dari Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dia telah diberi taufik dan sungguh telah diberi hidayah. Lalu laki-laki itu berkata, apa yang kau katakan? Lalu orang itu pun mengulangi perkataannya, bertanya seperti tadi maksudnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, menegakkan sholat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi.
Setelah orang itu pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada yang melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia akan masuk surga. Jadi dengan menjaga silaturahmi, ya tentunya di samping kita melaksanakan tadi tidak berbuat musyrik, menunaikan zakat, menegakkan sholat, maka itu salah satu amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di di suasana saat ini eh, silaturahmi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan apa kohesivitas ya atau kedekatan, keeratan khususnya kita dalam hidup berbangsa dan bernegara ya. Karena eh, untuk bisa menjadi suatu bangsa itu kuat diperlukan persatuan dan kesatuan ya. Dan supaya kita bisa bersatu, maka salah satu caranya adalah kita melakukan silaturahmi, menyambungkan hubungan kekeluargaan. Ada silaturahmi yang sifatnya eh, watoniyah atau kebangsaan, dan ada silaturahmi yang sifatnya akidah atau yang satu pemahaman begitu. Nah, dengan silaturahmi inilah tentunya akan semakin mendekatkan hubungan semakin erat. Jadi mungkin ini adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Allah di mana tidak semua orang ya atau setiap saat di mana orang mendadak misalnya aduh mohon maaf lahir batin saya banyak kesalahan misalnya kemudian yang diterima iya sama-sama saya juga mohon maaf lahir batin gitu padahal sebetulnya apa tidak semua orang begitu ya bisa meminta maaf atau memaafkan itu gitu. Tetapi di momen Idul Fitri ini seolah-olah ya minta maaf dan memaafkan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa diobral begitu ya diobral. Dan mudah-mudahan tentunya permohonan maaf maupun maaf yang diberikan juga ini bukan hanya sebatas ucapan begitu tetapi juga eh, diikuti juga dengan betul-betul yang dari hati ya karena eh, dalam beberapa kajian itu diungkap juga bahwa sebetulnya orang yang bisa memberikan maaf dengan tulus, maka itu salah satu cara juga untuk bisa meningkatkan kesehatan mental katanya orang tersebut. Jadi ada hubungan antara kemampuan untuk memberikan maaf dengan peningkatan kesehatan secara psikologis ya, atau psychological well-being-nya begitu. Karena memang eh, tidak 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 mudah begitu ya memberikan maaf yang sebetul-betulnya ya, yang sebetul-betulnya itu memang memerlukan satu satu skill atau latihan ya karena eh, mungkin dalam ucapannya oke saya maafkan begitu tetapi ketika hatinya itu masih juga apa ya istilahnya itu masih ada yang terkait begitu ya ada yang terkait apalagi ketika misalnya tidak mau ketemu ya walaupun di WA sudah memaafkan dan sebagainya maka mungkin perlu dipertanyakan begitu apakah maafnya itu tulus atau belum begitu. Nah, tentunya momen-momen inilah juga merupakan satu latihan bagi kita semua bagaimana meningkatkan kemampuan dalam memberikan maaf ini. Eh, paling tidak, ini ada beberapa, saya kira teman-teman semua juga sudah mungkin sudah banyak mengetahui ya, ada beberapa hikmah atau manfaat dari kita menjalankan silaturahmi ini atau kita mencoba menghubungkan silaturahmi ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya
ar-rahim itu atau silaturahmi ini bergantung di aras. Nah, barang siapa yang menjambungkanku, maka Allah akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi, menyambungkan silaturahmi ini, upaya kita menyambungkan silaturahmi ini juga akan membuka jalan ketika Allah untuk menyambungkan ya, silaturahmi kita dengan orang-orang yang pernah sempat terputus. Paling tidak ada beberapa manfaat ya yang bisa kita petik ya ketika kita menyambungkan silaturahmi. Yang pertama adalah memperpanjang umur dan melapangkan rezeki ya. Yang pertama, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadisnya ini hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahmi. Kemudian dijauhkan dari neraka. Ya. Ini juga hadis Bukhari Muslim, bahwa engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambungkan silaturahmi. Sehingga dengan melakukan ini, maka insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hingga apabila Dia selesai dari menciptakan mereka, rahim berdiri supaya berkata, ini adalah kedudukan orang-orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia berfirman, benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang dengan menyambung engkau dan memutuskan orang dan memutuskan engkau? Maka ia menjawab, dia berfirman, itulah untukmu. Kemudian menjaga kerukunan dan keharmonisan. Bahwa dengan silaturahmi tentunya akan mempererat persaudaraan, dan dengan mempererat persaudaraan ini akan meminimalisir potensi-potensi konflik ya. Kalaupun ada perbedaan, ada selisih paham, maka ini bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan secara baik. Kemudian dengan silaturahmi ini juga menjadi manusia ini menjadi makhluk yang mulia ya. Karena manusia mungkin beda dengan hewan ya. Hewan itu kalau kita lihat di mana itu di savana-savana misalnya di Afrika begitu ya. Maka hukum yang berlaku di dunia hewan itu siapa yang kuat maka dia akan yang bertahan atau yang berkuasa menjadi raja. Tapi dengan manusia karena memiliki akal, memiliki iman, maka dan menyebabkan manusia ini saling menghargai, saling menghormati, maka menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan tali silaturahmi? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan dituliskan di telinga mereka dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Jadi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi kemudian berbuat kerusakan, maka mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira dengan silaturahmi ini banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung karena mungkin jarak ya dan waktu, paling tidak dengan menggunakan teknologi virtual ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan bagi keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hikmah dari silaturahmi ini. Dan tentunya yang lebih penting lagi, walaupun tidak sering ketemu secara virtual atau secara fisik, tetapi paling tidak hati kita senantiasa terhubung ya.
ketika mendengar ada saudara kita yang sakit, teman kita yang sakit, kita turut mendoakan. Ada teman kita yang mungkin ada musibah, kita juga turut mendoakan gitu ya. Minimal mendoakan, kemudian bisa memberikan dukungan yang lain, itu salah satu bentuk dari silaturahmi kita. Dan mudah-mudahan dengan demikian maka kita akan mendapatkan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ber, bertemannya kita itu tidak hanya sebatas di paguyuban misalnya, tetapi juga kita nanti bisa bertemu, bisa saling menyapa dan bisa saling mengunjungi ketika kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu adalah cita-cita yang paling tinggi oleh kita semua. Karena pada hakikatnya hidup kita itu hanya pengembaraan ya. Jadi mungkin hanya beberapa tahun saja, saya juga tidak terasa misalnya usia sudah masuk lebih dari setengah baya ya begitu. Jadi tentunya yang abadi itu adalah kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama di dunia ini menjadi satu bekal untuk kita di kehidupan akhirat kelak. Saya kira itu sebagai pengantar, mungkin bila tidak terlalu lama, mudah-mudahan ada hikmah manfaat dari apa yang disampaikan. Kalau yang benar itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah, keliru itu semata-mata keterbatasan dari saya sendiri. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan juga keluarga. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum kepada teman-teman semua, yang mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, kemudian sukses dalam menjalankan aktivitas, ya, dan bisa mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Itu saja, Titin, saya kembalikan lagi. Apakah? Ya, Iya, silakan Pak dilanjutkan dengan doa Bapak biar lebih afdol. ya, ya, kirain mau bagi-bagi gitu, ada Pak Amin, ada Pak Tony, itu Pak Hanif nih. Ya, Setelah ini Pak baru bagi-bagi ya. Pak. Pak Amin mau bagi angpau. Ya, baik. Mohon izin, mungkin saya mencoba memimpin doa dalam versi agama Islam. Bagi yang non-Muslim, silakan untuk menyesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan hiwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wasika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma gfir lil muslimin wa muslimat, mu'minin wa mu'minat, al-ahya'i minkum wa amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fi ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakarati wa nazata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wadhilna jannata mal abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dan segala ibadah kita di bulan Ramadan khususnya dan bulan-bulan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kusman atas nasihat-nasihatnya tentang silaturahim yang tentunya tidak hanya secara Islam. Silaturahim ini tentunya ajaran-ajaran agama lain juga menganjurkan kita untuk selalu menjalin kekeluargaan, apalagi kita sudah saling kenal. Seperti kata pepatah gitu, tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau sudah kenal tentunya makin sayang dong gitu. Baik Bapak Ibu, kita berharap bahwa tentunya persaudaraan kita ini tentunya tidak seperti pohon pisang ya Bapak Ibu ya, yang hanya punya jantung pisang tapi tidak punya hati. Nah tadi setelah disampaikan oleh Pak Kusman bahwa kita akan tetap terhubung di hati dan juga lekat dalam doa-doa kita dimanapun kita berada. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya tadi doa dan juga beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Kusman, acara berikutnya adalah ramah tamah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu silakan berbagi, mau berbagi oper secara virtual boleh, mau angpau langsung transfer aja ya Pak Bayu ya. Kemudian mau kue lebaran juga boleh dilakukan secara virtual, atau mau berbagi project riset. Wah, ini Pak Rizky ada hadir nih di sini nih dari UB nih. Yang LPPM juga tampaknya banyak nih bos LPPM. Silahkan kita buka untuk acara ramah tamah dan santai. Dipersilahkan teman-teman, mungkin Pak Bayu yang mau memimpin acara santai kita Pak, silahkan Pak. Waduh, kok jadi saya yang memimpin ini. Oke. Mungkin bukan memimpin ya, hanya sekedar sharing saja. Jadi mungkin yang belum kenal dan belum pernah ketemu pada saat mungkin saya dan teman-teman di PSU, karena kan ini dari angkatan-angkatan yang sebelum saya kan 2010 gitu ya, juga ada yang sebelum 2010 mungkin 2008 atau 2007 atau sebelumnya, juga ada yang setelah itu gitu ya. Saya baru tahu juga yang ada dari ekonomi, ada Pak Rizky Agung dari ekonomi, kemudian Bu Evi, kemudian kalau yang saya tahu kan kebanyakan kan dari nursing ini, yang paling banyak ini dari nursing. Jadi populasi mahasiswa PSU mahasiswa Indonesia di PSU itu populasinya paling banyak itu dari nursing, sepengetahuan saya. Dan di sini juga ada beberapa teman-teman, ada Gus Zamari dari Jogja, dan ini mungkin kalau Mbak Vidya ini masih di Thailand sepertinya posisinya. Mungkin Mbak Vidya bisa update di Thailand kondisinya bagaimana Mbak Vidya? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Vidya. Ini video saya belum terbuka ini ya? Belum. Bentar. Ini update info dari dormitory ini. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Vidya, bagi yang sudah kenal mungkin tidak asing lagi. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Iya, saya posisi masih di Thailand. Untuk saat ini untuk masuk Thailand sudah bisa lewat Bangkok atau Phuket. Silakan Bapak Ibu yang ingin reuni di Hatiai, saya siap menyambut. Siap. Pak Bayu sama Pak Rizky. Nggih, monggo. Soal azan ada Ya, nggih Bu Evi. Jadi kita bisa kerja kelompok ini Bu Evi. Kalau Pak Rizky kebetulan di Fakultas Ilmu FPIK, Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, kemudian saya di agribisnis. Kemudian yang lain, kalau Pak Abdi gimana nih kok kalah sama timnya Niles ini, Piala Thomas ini?
Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Abdi, bagaimana kabar di BRIN? Ada riset-riset apa ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal semuanya yang belum sempat kenal. Mungkin senior-senior ya kayak Pak ya, Pak Kusman ya, Pak Kusman, Bu Nunung, ya, Bu Evi yang dulu yang belum sempat jumpa. Jadi saya di Generasi Pertama alumni PSU di Fakultas Farmasi. Sekarang saya dinas di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, di Pusat Riset Obat Tradisional. Jadi mungkin ada apa kolaborasi ya, mungkin kebetulan kita di BRIN kan terbuka dengan luas untuk berkolaborasi dengan dosen-dosen khususnya, karena kita sendiri di LIPI atau di BRIN sendiri tidak bisa membimbing mahasiswa. Jadi biasanya kita kerjasama dengan universitas, dengan mengerjakan proyek-proyek yang ada di BRIN. Nah, jadi saya juga kebetulan juga punya proyek dengan salah satu teman di bukan PSU ya, apa namanya, di Purwokerto ya, Unsur Pak Amin itu. Unsur bukan Pak Amin yang dari farmasi, lupa saya namanya. Tapi beliau alumni di Bangkok, di Bahido. Kemudian kita ada proyek Pak Hendri ya? Iya Pak Abdi. Siapa Pak Amin? Lupa saya namanya. Hendri Wasito. Pak Hendri ya, di Wasito. Dan kita membagi metabolomik di sini, jadi fasilitas riset dipakai di sini, alat-alat instrumen, karena kita kekurangan mahasiswa, karena kan kita nggak mungkin ngerjain sendiri kan, jadi biasanya kita ngerekrut mahasiswa dari universitas, dan semua dibiayain, baik itu beasiswa berupa riset asisten, dan juga scholarship. Ini itu aja sih, mungkin nanti ke depannya mungkin akan banyak kolaborasi kita sendiri di BRIN dengan teman-teman di universitas. Saat ini juga ada program postdoktoral di BRIN yang bisa di-apply oleh teman-teman, baik itu sebagai postdoc maupun visiting researcher. Dan gajinya lumayan sih sebenarnya, untuk gajinya kelas peneliti media BRIN sekitar 18 juta sebulan kayak gitu. Intinya mungkin lumayan juga ya, bisa segitu. Jadi bisa kerjasama dengan teman-teman di universitas, insya Allah ke depannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdi, informasinya menarik sekali. Ini sepertinya ini kan eranya, kata Pak Nadim, ini kan Merdeka Belajar gitu ya. Mungkin mahasiswa bisa dikirimkan untuk yang program MBKM seperti itu ya. Jadi kebetulan saya juga di fakultas ini diamanai juga sebagai koordinator tim MBKM. Jadi ya sedikit banyak mengirimkan beberapa mahasiswa, tapi sepertinya yang ke BRIN dari Fakultas Pertanian sepertinya belum ada. Tapi kalau yang untuk kerjasama dengan perusahaan, dengan kementerian, itu memang banyak, memang ada, dan ini memang sangat bermanfaat sekali ya. Kalau bahasanya Pak Rizky Agung ini dari agribisnis, mungkin agrobisnis perikanan. Mungkin yang ingin riset terkait dengan perikanan bisa menghubungi Pak Rizky Agung. Beliau juga ketua departemen di Departemen Ekonomi Perikanan, Soseknya Perikanan. Jadi kalau Pak Kusman ini kan dekan kalau nggak salah Pak Kusman dan beberapa alumni juga sudah menjabat jadi wakil dekan juga di sini. Sepengetahuan saya ada Pak Cecep juga, tapi Pak Cecep sebenarnya belum bisa hadir. Yang saya tahu, kalau yang belum tahu mungkin seperti kalau Pak Fatoni dari nursing di UB ini, beliau aktif juga di beberapa aktivitas di Muhammadiyah juga, di relawan, mungkin bisa ngasih sedikit informasi juga. Pak Fatoni kebetulan di UB juga ada MBKM yang untuk Semeru, untuk recovery dampak Semeru juga gitu. Kemudian ada Bang Rahmat ini juga saya sempat ketemu juga dengan Pak Rahmat pada saat di Thailand. Kemudian yang saya kenal di sini ada Mas Angger dari Stikes di Bojonegoro, ada Bu Ani Eka, ada Bu Rini dalam Dayan juga tuh. Oh ya, ada Dayan ini legend, ini ketua Permita Simpul PSU.
Ada Bu Rini. Bu Rini mohon izin, Bu Rini posisi saat ini di mana Bu Rini? Karena nomor WA-nya +41. Mungkin bisa sedikit informasi, mungkin kerjasama penelitian atau postdoc di tempatnya Bu Rini. Bu Rini ini dari Fakultas Peternakan yang saya kenal di UB. Atau mungkin Bapak dan Ibu, ada Pak Hanif, ada Bu Nurlela, ada Bu Lia, ada yang lain juga mungkin. Pak Amin kasih info terkait dengan artikel-artikel ilmiah Pak Amin. Sudah Q1 ya Pak Amin ya? Banyak Pak Bayu. Monggo Pak Amin. Biasanya Pak Amin ini dengan Pak Handono ini kalau masalah jurnal penerbit gitu. Monggo Pak Amin. Informasi. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mungkin sebagian besar saya sudah kenal ya, Bu Titin, Pak Bayu, Pak Rizky Agung, Pak Abdi, Pak Zamhari ini juga kenal, dan yang lain mungkin kalau yang lain yang belum kenal, salam kenal. Saya Amin Fatoni, dulu di PSU itu tahun 2010 sampai 2014. Sekarang pulang sudah di Purwokerto ya, dulu S3 bareng istri, jadi ini saya juga kenal banyak nursing karena istri di nursing ya, di sebagian yang seangkatan rata-rata kenal semua. Untuk aktivitas sekarang terkini itu saya megang program dikti namanya data sharing, jadi silahkan nanti kalau Bapak Ibu yang berminat ya mengikuti program data sharing. Data sharing itu secara garis besar itu dosen ahli atau pakar dari universitas yang terkemuka gitu ditugaskan ke universitas kecil yang membutuhkan. Jadi program itu memerlukan partisipasi dua pihak, namanya data share atau tenaga ahlinya dan pertisas atau universitas kecil yang minta bantuan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berperan baik sebagai data share ataupun sebagai pertisas, silahkan ya. Silahkan mengikuti programnya, ada di laman dikti. Kalau tahun lalu yang sudah ikut bergabung Bu Titin itu ya, itu ikut bergabung sebagai data share. Jadi kalau teman-teman kayak Pak Rizky Agung itu kayak sudah ekspor daftar kan, saya nyeleksi merem aja. Salah satunya. Kemudian saya ngelola jurnal ilmiah, jadi kalau Bapak Ibu yang memiliki hobi saintis mirip gitu ya, bisa sharing-sharing ya. Ini tadi disinggung Pak Bayu, jurnal ilmiah yang saya kelola kebetulan bidang kimia ya. Terakhir itu sudah dapat SJR 0,26, sudah Q3 terakhir kemarin, baru keluar rapotnya akhir Mei ini. Itu sisi lain lagi ngelola jurnal ilmiah. Sisi lain lagi karena sebagai kajur ini dikejar-kejar MBKM, jadi mungkin nanti saya kedepannya akan merepotkan Bapak Ibu seperti Mas Abdi gitu ya, mungkin nanti saya akan merepotkan ngirim mahasiswa riset di sana atau minta bantuan Mas Abdi ngajar di kampus saya gitu, bisa ya Mas Abdi ya? Oh, Allah. Ya. Saya juga ada ini Pak, ada 2 bimbingan MPKM juga sih. Nah itu makanya nanti saya minta bantuan ilmuwan Bapak Ibu yang lain. Saya kan sudah punya gambaran kayak gitu. Nanti Mas Abdi mungkin ngajar beberapa kali di tempat saya yang sesuai bidangnya. Mahasiswa saya juga tak kirim sana biar riset di sana. Juga saya biasanya ngerepoti yang lain ya, kayak Mbak Vidya itu juga kadang ngerepoti, Mas Damari juga ngerepoti karena risetnya nggak jauh-jauh. Mungkin itu dulu Pak Bayu dari saya. Yang terbaru itu ya data sharing kalau berminat, karena sampai akhir Juni kalau nggak salah, nanti sosialisasinya tanggal 15. Oke, siap. Bu Titin, monggo kalau mau disosialisasikan di grupnya PSU, monggo di paguyuban PSU, monggo mungkin bisa dijadwalkan gitu ya, sehingga ada info-info yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Pak Amin. Oke, kalau Pak Abdi ini
tentunya NIDK ini Pak, beliau bisa jadi praktisi atau peneliti yang menjadi dosen di perguruan tinggi ini sangat pas sekali. IKU Pak, untuk menambah IKU departemen ini pastinya praktisi yang berperan aktif memberikan kuliah gitu ya, memberikan dalam kegiatan akademik khususnya pendidikan. Saya rasa itu. Pak Rizky Agung, monggo kalau ada informasi. Bang Rahmat ini mohon izin ya, ada acara, ada yang meninggal di lingkungan sekitar rumahnya sehingga nggak bisa langsung bergabung aktif gitu. Monggo Pak Rizky. Info apa ini Pak Bayu? Info terkait perkembangan bidang perikanan atau apalah yang bisa di-share di sini. Kebutuhan faname untuk Thailand sepertinya masih tinggi ya Pak Rizky. Mungkin kayaknya PKM itu yang bisa di create paling sederhana lah. Jadi sama kayak kemarin saya dan beberapa teman alumni Mombuso itu kan juga bikin ya paling gampang kan kita bikin kerjasama itu buka itu kan lewat teman dulu. Jadi mumpung kemarin itu banyak daringnya, jadi untuk memenuhi IKU yang pertukaran pelajar itu kan sangat mudah sekali. Asal yang dikirim resiprokal itu kan, kita ngirim 10, mereka juga ngirim 10. Dan kayaknya kan beberapa semester ke depan ini mungkin masih hybrid learning, jadi nggak terlalu susah lah kita ngirim mahasiswa itu. Mungkin paling gampang di alumni PSU itu kan, ini kan banyak yang dari kesehatan atau keperawatan kan ya. Mungkin kalau bisa diawali dari situ keren itu Pak Bayu. Kita awali dari sana dulu, nanti berkembang ke bidang-bidang yang lain. Ya. Ini Mas Abdi juga kalau bidangnya sama dengan saya aja sudah saya minta ke kampus itu. Kalau mau pindah kampus saya juga bisa Pak Abdi. Nanti biar saya yang nguruskan. Mungkin itu Pak Bayu. Iya, baik, terima kasih Pak Rizky. Mungkin udah saatnya kita bikin kayak gini lah Pak. PSU Network itu lah. Ya ini kita akan mengawali ini kan dari 2019-2020-an ya. Cuma memang belum sepenuhnya aktif ya. Jadi hanya informasi-informasi, sharing-sharing informasi kalau ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akademik, misalnya conference dan lain sebagainya. Tapi sepertinya untuk pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa terkait dengan MPKM ini sepertinya masih sedikit ya. Mungkin kalau di sini kan ada Pak Dekan di Pak Kusman, ini mungkin juga bisa sebagai jembatan bagi Bapak dan Ibu, teman-teman yang terkait dengan data sharing, kemudian terkait dengan MBKM dan lain sebagainya gitu ya. Di sini juga ada dari berbagai bidang yang saya tahu yang di natural resources. Di sini ada Bu Rini dan Bu Anieka. Kemudian yang di nursing juga banyak sekali, bisa untuk saling bertukar mahasiswanya, apalagi kalau masih online gitu. Monggo, mungkin Bu Nunung ada yang ingin disampaikan terkait dengan informasi di kampusnya, monggo, atau yang lain, monggo silakan. Kalau di USU sendiri sih ada ya, di kami itu riset talenta ya Pak ya. Jadi kita bisa kerjasama dengan universitas lain. Kemarin tuh saya mencoba mengontak Unair, tapi karena mungkin nggak ada alumni ya dari PSU Unair ya, nggak ada ya. Sepertinya belum ada. Yang paling dekat Bu Evi itu di Surabaya. Saya kampus swasta kok. Oke, monggo lanjut Bu Nunung. Jadi kita di USU sendiri itu ada namanya riset ataupun Pengmas, pengabdian masyarakat itu yang dibiayai oleh USU dengan bekerja sama dengan universitas lain. Jadi saya mencoba tahun lalu ya, saya nggak tahu apakah tahun ini masih ada lagi programnya apa enggak. Kalau ada mungkin kita teman-teman dari nursing bolehlah bekerja sama. Basic saya itu karena tesis saya disertasi, tesis saya tentang spiritual ya bolehlah.
antar kita. Oke. Bagaimana nursing? Siap, yang nursing monggo silahkan saling berbagi kegiatan, berbagi informasi, berbagi ilmu. Monggo silahkan. Ada Pak Kusman ini, monggo Pak Dekan, mungkin ada informasi juga. Ya, baik, terima kasih Mas Bayu. Saya sebetulnya nanti tertarik juga nih dengan teman-teman yang lintas disiplin ya, misalnya Pak Abdi yang di BRIN ya, kemudian Mas Amin juga yang lain ya, yang mohon maaf mungkin saya belum mengenal detail semuanya ya. Tapi memang sekarang itu eranya kita itu digiring ke interdisiplin kolaborasi gitu ya. Dan dengan MBKM ini tentunya menjadi satu fasilitasi. Mudah-mudahan bisa ada yang nyangkut nih sampai implementasinya gitu. Karena selama ini memang di kami di Unpad masih lebih banyak internal untuk yang sifatnya program studi. Nah, kemudian keluar itu untuk magang gitu. Jadi kalau tadi ada kesempatan bisanya di BRIN untuk magang mahasiswa, itu mungkin salah satu peluang juga Pak Abdi, mungkin barangkali nanti bisa. Walaupun ini ya tidak harus mahasiswa farmasi kan ya, misalnya perawatan yang mempelajari tentang komplementer, misalnya terapi komplementer atau tentang herbal misalnya, itu bisa nanti belajar di Pak Abdi misalnya. Kemudian juga sebetulnya memang ini kan ini sekali ya dievaluasi begitu, dan di kami sendiri terutama yang tantangannya besar itu terutama 20 SKS di luar program studi itu yang masih kecil ininya capaiannya gitu. Nah, mungkin dengan adanya network ini bisa menjadi satu peluang, mudah-mudahan nambah jadi silaturahmi kita bisa dilanjutkan ke dalam bentuk real ya, misalnya kerjasama dalam riset atau dalam pendidikan pertukaran mahasiswa, termasuk juga kalau nanti memerlukan pakar-pakar ya, tenaga-tenaga ahli, itu juga kita punya network. Jadi mungkin saya mohon kalau ada info-info bisa di-share juga di grup gitu ya, dan mudah-mudahan bisa saya kira sangat bermanfaat gitu. Itu untuk ini juga beberapa hari yang lalu kan baru diumumkan yang Simlitabmas ya. Jadi tantangannya memang kalau salah satunya sih yang saya dengar ada pengurangan anggaran begitu, sehingga di-split ke daereka ya, atau ke matching fund sekarang itu. Sehingga yang tadinya alokasi Simlitabmas itu jadi berkurang gitu. Nah, matching fund ini juga sangat strategis dan memerlukan kerjasama terutama dengan mitra-mitra industri ya. Dan kalau nanti di antara teman-teman ini punya channel atau potensi ya, misalnya di keperawatan itu kan biasanya dulu diajar seringnya itu kesehatan saja, padahal sangat banyak yang bisa dihubungkan dengan non kesehatan. Misalnya untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, khususnya di bidang kesehatan ya, baik itu obat ataupun alat-alat kesehatan. Nah, itu memerlukan kerjasama dengan bidang-bidang yang lain, misalnya dengan teknik industri, informatika, bahkan dengan teknik yang pengembangan alat dan sebagainya. Dan itu tidak mungkin terwujud kalau tidak diawali dengan kita ngobrol gitu ya, silaturahmi seperti ini gitu.
Seperti yang kami pengalaman kemarin ada teman-teman mendapatkan hibah kedai reka itu dengan menggandeng teman-teman yang ahli di bidang kode biner ya. Di bidang kode biner itu artinya membuat virtual simulasi virtual reality, alat-alat untuk pembelajaran lab mahasiswa gitu. Dan itu memerlukan orang yang ahli komputasi dan coding. Kemudian juga dari sisi ekonominya juga karena harus dihitung cost benefit rasionya gitu, marketingnya dan lain sebagainya. Dan juga dari nursing yang membuat substansi atau konten gitu, konten modul pembelajarannya. Nah, dari ketiga itulah bisa digabungkan dan saya kira untuk yang lain-lain juga kita banyak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman punya, misalnya ada yang di Jepang atau di mana punya akses terhadap misalnya, mungkin kita bisa langkah awal meniru, memodifikasi apa yang orang lain buat gitu. Itu juga sudah lumayan gitu dengan mengurangi ketergantungan. Gitu. Mungkin itu Pak Bayu sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof. Pak Dekan, terima kasih atas informasinya. Memang kita manfaatkan grup atau link kita ini menjadi network, PSU network lah kalau bahasanya Pak Rizky ya. Monggo jika ada yang ingin sharing informasi lagi, Pak Fatoni, monggo monitor Pak Fatoni. Pak Fatoni ini aktif sekali di kegiatan-kegiatan organisasi. Monggo Pak Fatoni. Suara saya kedengaran ya? Terdengar Pak? Kurang keras dikit Pak Fatoni. Ya, kurang keras Pak Fatoni. Ya. Siap. Nah, sudah. Ini baru sampai rumah tadi. Terkait dengan kolaborasi ya. Ini salah satunya ini yang saya geluti ini adalah di disaster ya atau kebencanaan. Hanya di daerah pantai yang tsunami itu kan bencana juga masuk. Kemudian bentaranya itu dari teknik masuk, ekonominya masuk. Kita kalau misalnya ada gempa bumi atau mungkin di Pangandaran di Jawa Barat itu Pakistan itu bisa jadi MBKM. Nah, itu bisa kita kerjasama dengan beberapa fasilitas ya di pendanaan untuk pengurangan risiko. Nah, mungkin ke depan mungkin ini di Bali nanti bulan Mei ini tanggal 23 sampai 28 ada global platform for disaster reduction. Harapannya itu bisa kita implementasikan setelah proses koordinasi ya itu dengan ini dan isi di perguruan tinggi itu bisa lebih dari 5 ya multi helix ya, tidak hanya dari hobinya tetapi ada ada perikanan, ada teknik, ada komunikasi, ada farmasi, ini bisa dipakai. Mungkin itu Pak Bayu yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, para senior, para profesor. Mudah-mudahan ya saya bisa kelar tahun ini. Amin. 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 Siap. Semoga lancar studinya Pak Fatoni. Oke, baik. Oke. Ini mau dilanjutkan sampai jam berapa ini? Kurang lebih sudah mendekati jam 9 ya. Saya rasa memang ini adalah salah satu wadah, salah satu tempat kita untuk saling berbagi informasi dan berkolaborasi. Kalau saya, Pak Rizky, Bu Ani Eka itu di bidangnya sosial ekonomi,
saya pertanian, Pak Rizky perikanan, Bu Anika di peternakan, Bu Rini itu di produksi ternak kalau tidak salah, atau pakan ternak gitu. Posisinya sudah di Malang, ini barusan WA saya. Kemudian ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang di keperawatan, monggo kalau mau berkolaborasi, terutama tadi sedikit disinggung terkait dengan kedereka. Ya, teman-teman juga, kami di UB juga mengajukan beberapa satu proposal ya, ada beberapa dengan teman-teman yang lain juga. Mungkin akan lebih berbobot lagi ketika kolaborasinya bukan hanya di lintas fakultas di satu universitas gitu ya, tapi akan misalnya lintas universitas begitu ya. Jadi akan memberikan impact yang lebih besar. Jadi mitranya juga bisa lintas provinsi, kemudian ya lintas batas, tapi ada beberapa dampak yang bisa dirasakan. Misalnya kalau untuk yang program nasional, program strategis nasional itu pembiayaannya juga akan bisa lebih tinggi ya, karena 1:3 kalau tidak salah, dibandingkan dengan yang dampaknya hanya untuk mitra saja. Sehingga mungkin nanti ke depan yang terkait dengan bidang, kalau saya di pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, itu juga kami juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas untuk petani, edukasi petani dan lain sebagainya. 2019 kemarin saya dan teman-teman ke tempatnya Mas Angger di Bojonegoro, ada kampanye untuk safety petani, jadi penggunaan APD. Jadi sebelum pandemi kami ada kampanye untuk sekitar 3.000 petani gitu ya. Tapi waktu itu belum ada kedereka, jadi dapat pembiayaan dari perusahaan swasta, perusahaan crop protection. Tapi mungkin untuk kedereka ini mungkin bisa kita manfaatkan, mengingat sepertinya masih buka, masih mungkin sampai anggarannya mungkin masih ada ya. Monggo bisa dimanfaatkan. Monggo yang lain, jika ada informasi kita sepakati. Bu Titin, monggo Bu Nunung. Ya, kebetulan saya baru teringat nih, ada penelitian bersama namanya Danatera. Mungkin saya tertarik, saya lagi mencoba-coba membuat proposalnya, itu di bidang penelitian dan pengabdian. Dia ada yang berhubungan dengan Foundation. Mungkin teman-teman bisa mencari, Bapak Ibu bisa mencari di website Danatera. Saya lagi membuat proposalnya ataupun mencari ide, mungkin kita bisa berkolaborasi. Oke, siap. Oke, siap, monggo Bapak dan Ibu. Banyak sekali informasi yang bisa kita sharing di grup alumni PSU ini, dan insya Allah ini menjadi kolaborasi yang nantinya akan menjadi wadah silaturahmi untuk memperkuat atau memanfaatkan jaringan atau PSU Network ini. Saya rasa itu Bu Titin, sudah jam 9, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan yang lain mungkin monggo dipersilahkan. Kalau tidak, saya kembalikan lagi ke Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Bapak Ibu, ramah tamah kita cukupkan dulu. Mungkin di daerah timur juga sudah jam cukup malam. Tapi sebelum kita mengakhiri, makan dulu dan kita aktifkan untuk kita pada malam hari ini supaya tetap berkesan hanya beberapa orang saja yang bisa hadir. Silakan Bapak Ibu jika membuka untuk membuka kamera. Pak Zamhari, Bu Maria, Pak Tony, Mas Hanif, Mbak Novel, Mas Dea, silakan kalau membuka kamera. Baik, itu masih berhalangan. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini koneksi saya bermasalah. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi pada reuni kita mendatang untuk membahas hal-hal yang sifatnya kerjasama, insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Terima kasih Mas Khalid. Terima kasih Pak. Terima Yeay. kasih Dekan, Prof. semuanya. Usman, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Semuanya. Pak Kusman. Salam ya, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Mas Prof. Khalid, Usman. Pak. Pak Hanif. Pak Rizky. Izin live. Siap, siap. Ya. Matur nuwun. Langsung di end ya, Lip. Oke, Mas Yunidi. Ya. Izin live ya, izin live. Izin end.